Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya hendak memberitahukan tentang snapshot. Snapshot ini adalah cara untuk menggandakan satu instans untuk kemudian kita simpan, tetapi instans tersebut tidak beroperasi. Jadi yang disimpan itu hanya kopiannya saja. Menu snapshot ini masih berada di dalam Compute Engine. Dia berada di bawah storage, kemudian snapshot, ini kita klik. Di sini kita mengklik tombol Create Snapshot. Namanya kita kasih di sini. Kemudian deskripsinya jangan lupa kita kasih. Serinci mungkin supaya kita mengetahui itu snapshot yang mana. Kemudian di bagian source disk ini akan muncul segala sesuatu yang dapat di snapshotkan. Berhubung kita kemarin hanya membuat satu instans, maka di sini ada instans satu. Instans satu ini karena kemarin kita menamainya dengan instans satu. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah location-nya. Kita pilih satu saja, regional. Kita pilih Jakarta. Karena ini kita hendak menyimpan di satu tempat saja di dalam negeri, khususnya di Jakarta. Beberapa aturan dari lembaga kalau kita mau buat startup, terutama startup keuangan, seperti OJK itu mensyaratkan jangan ada satu data pun yang disimpan di luar teritori Indonesia. Jadi kita harus hati-hati di sini. Walaupun nampaknya sederhana, kita tinggal klik, tetapi seandainya ada inspeksi, kesalahan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian. Kita create. Ditunggu sejenak karena dia memerlukan waktu untuk mengumpulkan semua data dan hasil setting dari instans yang sudah dibuat. Apabila kapasitasnya instans kemarin kita buat datanya banyak, waktunya pun agak lama. Ditunggu sampai selesai. Jangan tinggalkan layarnya atau ditutup tabnya. Biarkan saja. Kalau perlu, kita tinggal sejenak. Kita buat kopi terlebih dahulu, kita minum dulu. Jadi, berurusan dengan yang seperti ini, kita harus sering-sering menunggu. Kalau kita sudah paham, mudah memang. Tinggal klik sini, tinggal klik sana.
tetapi kita harus bersabar, karena kalau tidak, hasil pekerjaan kita amburadul, tidak karuan, resikonya besar, data hilang, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita lihat di bagian virtual machine instance. Ini sudah ada keterangannya. Create snapshot sudah selesai. Lalu ini instansnya, seandainya pun kita mau hapus bisa. Seandainya kita tidak mau menghapus, itu juga bisa. Taruhlah kita tidak menghapusnya. Kemudian kita mau membuat satu instance baru. Perlu diketahui, fungsi pembuatan snapshot yang tadi itu pada umumnya adalah untuk menggandakan dari satu hasil settingan menjadi settingan lain, sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi ulang. Kita lihat langsung di bagian create instance. Kita buat instance 2 contohnya namanya. Seperti biasa, kita pilih yang di Jakarta. Dengan zona A atau B atau C. Itu terserah. Kemudian seriesnya, sambil kita mengulangi kembali pelajaran pembuatan instance secara rinci, supaya cost-nya ini betul-betul dapat diandalkan, tidak berlebihan. Pada seriesnya ini jangan diotak-atik, biarkan defaultnya. Kemudian tipe mesinnya ini kita klik custom. Kemudian kita kasih memori misalkan 2. Itu minimal karena MySQL itu dapat berjalan pada RAM yang minimal 2 GB. Apabila cuma dikasih 1, dia sering berhenti secara tiba-tiba. Kemudian deploy container ini biarkan saja. Kemudian change di sini. Pada bagian ini, kalau kemarin kita memilih operating system, maka sekarang kita memilih snapshot. Snapshotnya ini yang tadi kita bikin. Ini saya bikin tanggal 15 Desember 2021. Jadi kita bikin snapshot ini sambil juga kita mengingat catatan pembuatannya. Kita taruh catatan itu di tempat lain, bahwa konfigurasi ini, deskripsi ini, snapshotnya dibuat tanggal segini, jam segini kalau perlu, supaya tidak keliru. Karena terkadang dalam satu hari kita membuat lebih dari satu snapshot. Ininya masih sama, atau mau diperbesar silahkan. Jadi fungsi lain dari snapshot selain menggandakan settingan juga dapat digunakan untuk memperbesar ukuran hard disk.
Kalau kemarin kita kasih 20, sekarang kita bisa kasih 40 gigabyte. Ini biarkan saja, jangan diapa-apakan. Oke, seiring dengan kita menambahkan harddisknya, maka naik pula pada perkiraan pembayaran bulanannya. Apakah ada yang mau kita rubah lagi? Atau kita cari tahu seputar biayanya? Bisa. Ini kita menggunakan balance persisten yang bermakna distribusinya seimbang antara semua di sini. Kalau kita pakai yang ekstrim, dia harus memberikan disk yang ukurannya lebih besar. Kita mau cari tahu saja. Costnya $8.000. Ini luar biasa. Karena itu kita harus hati-hati. Itu harddisk yang paling canggih saat ini. SSD tapi ada fitur khususnya. Bagaimana kalau kita pakainya yang SSD biasa? Ongkosnya $8. Bagaimana kalau kita pakainya yang standar persistent disk? Jatuhnya $2. Apa itu standar persistent disk? Yaitu kurang lebih harddisk biasa yang berputar. Ia, walaupun dikategorikan sebagai harddisk yang termurah, akan tetapi di lain waktu insya Allah kita bahas keunggulan dari standar persistent disk. Kalau sudah selesai, maka kita bisa kasih teks di sini. Teksnya jangan lupa. Karena teks ini nantinya penting untuk membuka port firewall. Saya biasa kasih nama seperti ini. JKT, lokasinya di Jakarta. Kemudian INST2, itu instance kedua. Kemudian C ini berada pada data center C. Kalau tadi kita pilih yang B, berada pada data center B. Baik, kita tinggalkan saja settingan lainnya. Itu sudah memadai. Ini yang saya juga sering lupa dalam penamaan hostname. Jangan bingung, tadi ada peringatan minimal terdiri dari dua. Dua itu dipisahkan oleh titik. Jadi contohnya JKT
titik inst 2. Itu sudah dapat digunakan. Tetapi kalau kita tadi kasih JKT strip inst2 strip C, tidak ada titik dan tidak ada keterangan lagi setelah titik, dia tidak mau. Baik, setelah jadi, kita dapat mencoba mengaksesnya di browser. Karena tempo hari kita sudah memasang, menginstal web server Nginx. Secara default, yang kita pasang kemarin itu baru OS-nya, kemudian kita pasang web servernya. Untuk membuktikan bahwa instance tersebut adalah hasil cloningan, kopian dari instance yang sebelumnya, maka kita periksa apakah di situ sudah ada web server Nginx-nya atau belum. Kenapa tidak bisa? Kita lihat dulu apa yang kurang. Yang kurang itu adalah di bagian firewall-nya. Masalah ini akan selalu ada setiap kita membuat satu instance baru. Jangan bingung, jangan panik. Kita kerjakan hal tersebut. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu kalau kita tidak ingat, kita network text. Oke. INST strip 2. Di sini target text-nya kita tambahkan INST strip 2. Ditunggu sejenak. Sudah, kita buka lagi. Bismillah. Kenapa belum bisa? Barangkali ya, kalau kita lupa, mungkin itu ada pada HTTPS-nya juga harus ditambah. Apakah demikian? Kita akan segera mengetahuinya. Ditunggu sebentar. Ingat,
kuncinya adalah sabar. Lebih bagus kita bikin kopi dulu, minum dulu, karena ternyata setelah diperiksa masih belum bisa. Tiba-tiba kita ingat, oh kemarin kan kita bikin settingan di situ bahwa dari web servernya sudah kita rubah nih, diaksesnya lewat port 8080, karena itu kita tambahkan di sini. Kalau belum paham firewall ini, lihat video sebelumnya tentang firewall. Kita coba lagi. Loh, masih belum bisa nih. Jangan khawatir, kita tengok dulu. Sekejap di sini, di VM-nya. Kita baru membuka port firewall-nya. Kita login dulu ke dalamnya untuk melihat apakah sudah berjalan web servernya atau belum. Ada banyak langkah-langkahnya. Itulah sebabnya ada orang khusus yang menangani pekerjaan ini di satu lembaga. Apakah ada kursornya? Tidak ada kursornya di sini. Walhasil, saya akan mempergunakan yang ini. Di sini ada. Kenapa saya tidak bisa? Ini satu contoh. Karena saya memasang begitu banyak plugin di sini. Ada NoScript, ada Dark Reader. Itu berpengaruh. Karena itu saya menggunakan tab yang privat. Karena kalau kita menggunakan private window, di situ add-ons, plugin-plugin ini tidak berfungsi karena tidak disetting untuk berfungsi. Kalau kita setting berfungsi, maka dia berfungsi. Akan ada banyak sekali pengulangan di dalam pelajaran-pelajaran ini dari video-video yang sebelumnya. Kenapa ada banyak sekali pengulangan? Dikarenakan langkah-langkahnya itu agar dapat dipahami betul-betul dan kita semua dapat mengingatnya. Karena
Apabila jarang dipraktekkan, sehari dua hari itu akan segera lupa. Jadi senantiasa dipraktekkan terus-menerus. Baik, kita lihat dulu dengan perintah netstart. Ini untuk melihat servis apa yang berjalan. Kita pasang dulu perintah netstart-nya. Baik. Baik, ternyata di sini sudah berjalan. Web servernya sudah berjalan. Kita tengok lagi. Oke, ini bukan HTTPS tetapi HTTP. Dan di sini kita kasih 8080. Alhamdulillah sudah kembali terhubung. Bagaimana kita mengetahui di dalam web server tersebut yang berjalan itu port nomor berapa? Itu sederhana saja. Kita lihat dia listennya di port berapa. Karena kemarin kita sendiri yang rubah, maka kita alhamdulillah masih mengingatnya. Baik, demikian saja pelajaran tentang snapshot ini. Mengenai perintah-perintah dasar di Linux seperti ini, kapankah ada pelajarannya? Insya Allah, setahap demi setahap kita sambil jalan. Yang penting, satu, kita rajin praktek. Dua, kalau ada susah, bisa ditanyakan. Yang ketiga, bersabar di dalam pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.